Halo guys, welcome back to Just Pro Cool. Dan kali ini kita udah baru aja nyaksiin Liverpool dan Manchester City ini saling baku hantam, tapi yang tersenyum Arsenal. Liverpool ditahan Manchester City dengan skor 1-1 di Anfield Stadium, kandangnya Liverpool, dan hasil ini bikin Arsenal ini naik ke posisi puncak. Klopp sudah menang 4 kali, sedangkan Manchester City bersama Pep itu udah menang 5, dan hasilnya ditambah yang sekarang ini udah 7 kali seri. Jadi hasil seri yang dihasilkan dari pertandingan antara kedua tim ini juga bukan suatu hal yang jarang, bahkan udah sangat sering kita melihat Manchester City lawan Liverpool ini hasilnya seri. Nah, tapi apa yang mereka terapin sampai hasil ini tuh bisa jadi seimbang untuk mereka berdua? Kita bakal ulas di sini sekarang. Kita mulai dari formasi Manchester City. Manchester City mereka nurunin 4-1-4-1. Di sini Nathan Ake lebih berperan sebagai left back, sementara John Stones di sini berperan sebagai center back. Kemudian ada Kyle Walker di kanan, ada Bernardo Silva yang dimainin di kiri, ada Phil Foden yang dimainin di kanan, sementara di tengah ada Kevin De Bruyne dan Julian Alvarez. Dan sementara untuk Liverpool mereka nurunin 4-3-3 dengan Bradley yang bermain di bek kanan, ada Harvey Elliott juga yang bermain di kanan, Luis Diaz main di kiri, dan Szoboszlai, McAllister, dan Endo ini bermain. Dan di sini yang cukup menarik adalah Joe Gomez yang dimainin di sisi kiri, karena biasanya dia lebih sering dimainin di sisi kanan. Tapi penempatan Joe Gomez ini juga bukan sembarang ditaruh di kiri, karena De Bruyne sendiri itu juga sering melipir main ke kanan. Jadi De Bruyne sendiri juga akan cocok kalau dijaga sama sisi kiri yang cukup lebih defensif seperti Joe Gomez. Nah, dari awal permainan, Liverpool sama Manchester City ini udah saling jual beli serangan. Mereka itu udah benar-benar saling serang dengan gaya bermainnya masing-masing. Manchester City dengan bola-bola pendeknya dia menguasai bola, membangun serangan, sementara Liverpool bermain dengan gaya bermain cepatnya. Mereka menggunakan umpan-umpan terobosan, juga umpan-umpan atas yang super akurat, yang pada akhirnya bisa menerobos pertahanan dari Manchester City. Intensitas permainan dari awal juga udah tinggi, dan ada beberapa serangan yang cukup menarik buat dibahas. Contohnya salah satunya adalah serangan dari Liverpool, di mana di sini Liverpool ketika Elliott di sini mau crossing, di sini tuh ada 3 layer yang diterapin sama pemain-pemain Liverpool untuk ngelakuin heading itu. Dan yang terakhir, 2 pemain yang sebelumnya ini tuh digunakan untuk pengalihan isu guys, dan kemudian Szoboszlai masuk di sini sebagai header yang sebenarnya, tapi sayangnya nggak masuk itu bola. Nah, kan tetapi di sisi lain juga yang luar biasa dari kedua tim ini adalah mereka di balik serangan-serangannya juga yang bagus, mereka juga menerapkan pertahanan yang super padat dan juga sulit untuk ditembusin sama lawannya. Dan Manchester City kali ini yang berhasil mencetak gol duluan lewat corner kick. Sebelumnya Manchester City ini mencoba berusaha untuk nembusin pertahanan Liverpool ini mostly lewat bola-bola samping. Van Dijk dan kawan-kawan ini bermain sangat luar biasa, tapi corner kali ini yang dicetak sama Manchester City ini skema yang menarik dan bagus, karena John Stones di sini adalah pencetak golnya, tapi peran Ake di sini untuk ngebuka jalan buat John Stones ini sangat penting, sehingga Manchester City dia bisa mencetak gol 1-0 kepemimpinan di babak pertama. Liverpool juga sempat dapat gol, tapi sayangnya offside. Darwin Núñez 2 kali di pertandingan ini dia dapat offside. Tapi di sini ada satu hal juga yang cukup menarik, yaitu di mana ada 3 match up one on one di sini yang sangat menentukan perjalanan pertandingan dari Liverpool versus Manchester City ini. Yang pertama itu adalah Luis Diaz melawan Kyle Walker. Luis Diaz di pertandingan ini adalah pemain yang sangat krusial, karena dia sendiri juga pemain yang sangat penting untuk mengacak-ngacak backline dari Manchester City. Di awal-awal pertandingan, Luis Diaz ini bermain dengan cukup bebas dan juga dia bisa melipir kemana-mana, seakan role-nya ini tuh free roll. Jadi Luis Diaz ini bisa bergerak ke tengah, dia bisa melipir main ke kiri. Nah, ini yang sangat berbahaya buat Manchester City. Dan pada akhirnya Luis Diaz ini di sisi kanan juga cukup dijaga ketat, terutama dengan Phil Foden dan Kyle Walker.
Luis Diaz ini dikantongin dan nggak dapat pergerakan yang bagus. Dan yang kedua itu adalah Van Dijk melawan Haaland. Duel ini adalah duel yang bakal jadi duel yang panas kalau misal kita ngelihat Liverpool lawan Manchester City. Nah, gimana caranya Van Dijk ini bisa ngantongin Erling Haaland? Klopp itu naruh Van Dijk sebagai last man standing, atau bisa dibilang ketika Liverpool nyerang, Van Dijk ini sengaja ditaruh di belakang supaya ketika Erling Haaland counter, Van Dijk ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghentikan Erling Haaland. Dan setiap kali ada counter, Haaland itu berhasil dikantongin. Dan cara dia ngantongin itu juga bagus karena waktu Haaland nyerang, Van Dijk ini tuh positioning dirinya sebagus mungkin supaya posisinya Haaland ini tuh ketika dia lari itu ke arah yang lebih samping, sehingga ketika Haaland ini shooting, dia ruang tembaknya itu jadi kecil. Jadi itu kayak lebih deket ke tiang yang ada di posisinya. Misalnya Haaland lari ke kiri, Van Dijk di situ tahan supaya ya seenggaknya jarak tembaknya itu tuh kayak ya cuma sedikit lah gitu, tiang, tapi tiangnya juga lebih banyak ke sampingnya, jadi kayak lebih gampang untuk meleset. Ada satu momen di mana Haaland berhasil shoot on target, tapi pada akhirnya lebih mudah untuk ditangkap sama kiper. Dan ada satu momen lagi di mana Van Dijk di situ juga ngulur waktu buat temennya supaya bisa menghadang Haaland dari belakang. Itu juga salah satu yang keren banget, yang pada akhirnya Haaland ini nggak bisa banyak berkutik di depan gawang Liverpool. Nah, yang terakhir, ini yang sebenarnya sangat penting dan membuat permainan dari Manchester City ini tuh nggak bisa sekreasi biasanya, yaitu adalah pertarungan antara Wataru Endo dengan Kevin De Bruyne. Wataru Endo di sini ditugasin secara khusus untuk ngikutin Kevin De Bruyne kemanapun dia pergi. Jadi ketika Kevin De Bruyne di tengah, tugasnya dari Endo adalah untuk menghentikan Kevin De Bruyne. Ataupun seenggaknya kalau nggak terhentikan, dia bisa nahan pergerakan Kevin De Bruyne supaya nggak bisa terlalu bebas. Ketika Kevin De Bruyne ke kanan, switch permainan bareng sama timnya, Wataru Endo itu juga ikutan ke kanan, sehingga yang lain ini pemain City ketika mereka melakukan kombinasi, ketika De Bruyne sendiri di kanan dijaga sama Endo, nah tugas pemain Liverpool yang lain lah yang bertugas untuk menghentikan permainan dari Manchester City. Dan banyak bola-bola pendek dari Manchester City yang berhasil dimentahkan juga itu di sisi yang lain selain Kevin De Bruyne. Dan yang paling banyak di-cut itu justru dari Julian Alvarez. Intinya adalah seberusaha mungkin jangan biarkan Manchester City itu melibatkan serangan ke arah Kevin De Bruyne. Dan babak pertama itu berhasil dilakukan oleh Liverpool. Di babak kedua juga berhasil, walaupun ada sempat di mana Kevin De Bruyne ini tuh juga bisa beraksi walaupun cuma beberapa menit doang di awal. Nah, pada akhirnya 1-0 sampai turun minum, lanjut ke babak kedua. Nah, di babak kedua ini juga seru. Gimana Pep di sini dia switch Kevin De Bruyne dari kanan ke kiri. Nah, dari kiri di sini Bernardo Silva dipindahin ke kanan dan Foden ini main di tengah. Dan perputaran posisi ini hampir berbuah gol yang pada akhirnya berhasil diselamatkan oleh Kelleher. Nah, di babak kedua Liverpool berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 lewat penalti McAllister. Penalti McAllister ini diawali dari kesalahan Nathan Ake yang di situ dia dipres sama pemain Liverpool, salah passing malah kena kakinya Nunes duluan, dan di situ Nunes pada akhirnya dihajar sama Ederson yang telat buat menghalau bola. 1-1. Dan setelah Klopp ngelihat sisi kirinya dari City ini berbahaya, dia langsung switch Joe Gomez sama Bradley ini ganti posisi. Joe Gomez balikin lagi jadi bek kanan, Bradley ini dimainin di kiri juga untuk sementara sampai pada akhirnya nanti disubstitusi sama Andy Robertson. Dan bukan cuma itu, dari awal Luis Diaz ini udah dioperasiin di sisi kanan, sementara Elliot ini diputar ke sisi kiri depan, tapi masih dimana di situ nanti Elliot dimasukin ke mid dan pada akhirnya salah dimasukin di sisi kanan, Diaz ini dibalikin ke sisi kiri. Nah, tapi sebelum itu Manchester City sendiri ketika 1-1 dia itu nerapin
high defense yang cukup rapat dan padat juga di situ, dimana mereka ini sebenarnya berusaha untuk menjaga supaya bola ini nggak gampang kerebut sama pemain Liverpool. Jadi mereka lebih padetin posisi pemain ke pemain sehingga mereka itu bisa tetap lancar untuk ngalirin bola dan mendapatkan ball possession. Tapi resikonya adalah ketika pemain Liverpool ini berhasil ngerebut bolanya ataupun bola ini beralih ke kepemilikan Liverpool. Nah, ini yang jadi bencana justru buat Manchester City, karena ketika mereka merapat gitu kan ke sisi kiri di mana De Bruyne di situ ada, dan juga serangan-serangan City juga di babak kedua itu dioperasiin di situ. Nah, di sisi kanan dari Manchester City ini jadi lebih rentan untuk diserang, dan di sini awal-awalnya di situ ada Darwin Núñez. Tapi ngelihat momen itu, Klopp langsung ganti kan, Salah masukin, Elliot ditaruh di tengah, dan pada akhirnya Diaz juga dibalikin lagi di sisi kiri. Ini yang menyebabkan Liverpool ini berhasil dapat 3 kali counter yang sangat berbahaya, di mana Luis Diaz ini benar-benar mentahin semuanya. Yang satu assist dari Núñez, di mana di situ Luis Diaz nggak siap, dan duanya lagi itu benar-benar counter di mana Luis Diaz ini tuh bisa lawan sama Stefan Ortega. One on one itu gagal dimanfaatin sama Luis Diaz, dan pada akhirnya skor 1-1 itu bertahan sampai akhir. Dan ngelihat ini berbahaya banget, langsung substitusi dilakuin sama Guardiola. Karena kalau counter kayak begini terus-terusan, lama-lama ya bisa jebol juga kan gawangnya dari Manchester City. Hasil Kevin De Bruyne itu diganti, masukin Kovacic, dan Doku itu dimasukin buat ngisi posisinya dari Kevin De Bruyne, ngegantiin Julian Alvarez yang sayangnya memang kurang perform di pertandingan kali ini, dan bahkan banyak serangan-serangan City juga yang putus ketika bola itu nyampe di Alvarez. Dan dengan kehadiran Kovacic di pertandingan, Liverpool ini nggak bisa begitu sembarangan lagi untuk ngelakuin counter attack. Tapi sisi negatifnya adalah Manchester City sendiri juga jadi kekurangan kreativitas untuk menyerang, dan pada akhirnya Manchester City ini yang mereka lakukan ya cenderung bolak-balik kiri kanan, dan ujungnya ya crossing, berusaha untuk ngincar Haaland gitu dengan bola atas. Manchester City juga dapat peluang yang bagus ketika dia berhasil narik beberapa pemain dari defense-nya Liverpool. Di situ Foden hampir banget bisa cetak gol. Pertandingan akhirnya ya berakhir sebuah pertandingan yang menarik, tapi yang pada akhirnya yang tersenyum itu adalah Arsenal. So, kita bakal lihat 3 kuda pacu ini siapa yang bakal menang. Apakah Arsenal yang bakal menang dan memupus puasa gelarnya setelah bertahun-tahun, di mana terakhir mereka itu meraih Invincibles, atau apakah Liverpool yang pada akhirnya berhasil mempersembahkan trofi di musim terakhirnya Klopp, atau bahkan Manchester City yang once again bikin Premier League ini jadi kayak Liga Petani, di mana mereka berhasil menang 4 kali berturut-turut. Kita bakal lihat sampai habis, tapi yang pasti musim ini persaingan antara 3 tim ini tuh bakal seru, dan kita bakal tonton terus gimana mereka berakhir. So, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching, dan jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe. Itu aja untuk video kali ini. Thank you, dan have a good day. Ciao!